Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Kusuma. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan magang 3 di SMP Negeri 1 Padamara. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada pembelajaran daring kali ini, saya akan membahas materi tentang struktur teks prosedur. Sebelum memasuki pada inti materi, terlebih dahulu saya akan sedikit mengulas kembali materi yang sudah dipelajari. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya betul, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur cara membuat. Di dalam struktur teks prosedur cara membuat terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Bagian ini berisi tujuan penulisan teks. Yang dimaksud yaitu apa yang dilakukan atau apa yang dibuat. Pilihan kata yang digunakan diharapkan mampu menarik perhatian pembaca dan menghindari ungkapan kata-kata yang bersifat negatif. Contohnya, menu olahan bebek sangat beragam. Selain diopor dan digoreng, bebek ungkep panggap kecap bisa menjadi pilihan Anda untuk memanjakan lidah. Selera makan Anda akan bertambah setelah mencicipi. Bagian yang kedua yaitu bahan dan alat. Bagian ini memerinci bahan dan alat yang diperlukan dengan ukuran yang akurat. Contohnya, 1 ekor atau 1 kg bebek, 250 ml air panas, 10 cm kunyit, dibakar dan dikupas, 100 gram jahe, 5 cm lengkuas, 3 lembar daun salam, 1 sendok teh garam, 10 sendok makan kecap manis, bumbu halus, 10 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 5 buah cabai rawit merah, 2 sendok makan gula merah serut, 1 sendok teh garam. Selanjutnya, langkah-langkah atau cara membuat. Bagian ini merupakan bagian inti dari tujuan teks prosedur, karena berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan untuk melakukan atau membuat sesuatu yang ditulis secara rinci tahap per tahap. Contohnya, yang pertama, bumbu olesan. Campur bumbu halus dan kecap manis, aduk rata. Kedua, campur kunyit, jahe, lengkuas, dan garam, haluskan. Campur dengan bebek, air panas, dan daun salam. Ungkep hingga bebek lunak dan cairan habis. Angkat. Yang ketiga, panggang bebek hingga kering sambil sesekali diolesi bumbu olesan. Angkat. Dan yang terakhir, sajikan. Kemudian, bagian yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi pengulangan hal-hal pokok yang telah disebutkan di bagian tujuan dan ucapkan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan kegiatan. Contohnya, mudah dan lezat. Alternatif olahan yang sudah dikreasi yang patut Anda coba. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Di dalam struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan. Contohnya, seperti sudah menjadi rahasia umum, manfaat lidah buaya untuk kecantikan kulit tubuh dan wajah. Anda pun pasti sudah tahu bahwa di dalam lidah buaya ada kandungan emolien, anti jamur, antibakteri yang tinggi. Selain melembabkan kulit, lidah buaya adalah bahan terbaik untuk mengurangi gatal dan menghilangkan beruntus kemerahan. Kemudian bagian yang kedua yaitu langkah-langkah. Bagian ini merupakan inti dari tujuan teks prosedur karena berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan untuk melakukan atau membuat sesuatu yang ditulis secara rinci tahap per tahap. Contohnya,
Cara ini begitu sederhana karena Anda hanya perlu menyiapkan ekstra gel lidah buaya yang masih segar dari daunnya langsung. Setelah diambil gelnya, aplikasikan ke area kulit wajah yang kemerahan karena beruntusan. Diamkanlah paling tidak 20 menit sebelum Anda menggunakan air bersih untuk membilasnya. Melakukan perawatan kulit beruntusan dengan lidah buaya ini sebaiknya dilakukan secara 3 kali sehari hingga beruntusan hilang. Dan yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi pengulangan hal-hal pokok yang telah disebutkan di bagian tujuan dan ucapkan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan kegiatan. Contohnya, resep ini sangat mudah. Bila di rumah tidak mempunyai tanaman lidah buaya untuk diambil gelnya, Anda boleh membeli ekstra atau gel lidah buaya di luaran. Selamat mencoba! Perbedaan dari struktur teks prosedur cara membuat dan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, yaitu ada pada bahan dan alat. Kalau di struktur teks prosedur cara membuat, terdapat 4 bagian. Yang pertama, tujuan, kedua, bahan dan alat, ketiga, langkah-langkah, dan yang terakhir, penutup. Sedangkan di struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, hanya terdapat 3 bagian saja. Yang pertama, tujuan, kedua, langkah-langkah, dan yang terakhir, penutup. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi adik-adik sekalian bisa membacanya di rumah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.